Haleluya, segala pujian bagi Tuhan kita Yesus. Terima kasih, Bu Desi. Terima kasih Pak Gindo. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita. Kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, untuk mempersiapkan diri, bahkan untuk firman Tuhan Bu Santi Simanjuntak. Ya. Baik, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami sudah naikkan puji-pujian, biarlah puji-pujian yang kami naikkan dapat menyenangkan hatimu. Dan sekarang kami siapkan hati kami Tuhan untuk dipenuhi firman Tuhan Yesus. Urapi yang memutus panjang, berikan hikmat untuk cakap mengajari kami, dan berkati kami semua yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari, kami diubahkan, kami dipulihkan dan disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Santi Simanjuntak untuk pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Yeremia 24 ayat 1 sampai 10. Nanti yang akan dibacakan di sini Riana. Lukas 13 ayat 1 sampai 35 nanti akan dibacakan Sarma. Mulai dari Yeremia 24 ayat 1 sampai 10. Silakan. Baik, terima kasih Pak Gindo. Salam Pak Gindo. Salam Pastor Paul, Bu Ana, Pak Desi. Salam Bapak Ibu semua yang ada di Zoom dan di YouTube. Dan salam untuk saudara kami yang menonton kembali siaran kita hari ini. Puji Tuhan, kita kembali membaca firman Tuhan dari kitab Yeremia 24 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Lihatlah, Tuhan memperlihatkan kepadaku 2 keranjang buah ara berdiri di hadapan bait Tuhan. Hal itu terjadi sesudah Nebukadnezar Raja Babel mengangkut ke dalam pembuangan Yekonya bin Yoyakim, Raja Yehuda, beserta para pemuka Yehuda, tukang dan pandai besi dari Yerusalem, dan membawa mereka ke Babel. Keranjang yang satu berisi buah ara yang sangat baik, seperti buah ara bungaran. Tetapi keranjang yang lain berisi buah ara yang jelek, yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Maka jawabku, buah ara. Buah ara yang baik itu sangat baik. Dan buah ara yang jelek, yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Sama seperti buah ara yang baik ini. Demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan ke negeri orang-orang Kasdim. Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Tetapi seperti buah ara yang jelek itu, yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Sungguh, beginilah firman Tuhan. Demikianlah aku akan memperlakukan Zedekia, Raja Yehuda,
beserta para pemukanya, dan sisa-sisa penduduk Yerusalem yang masih tinggal di negeri ini, dan orang-orang yang menetap di negeri Mesir. Aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi aib dan perumpamaan, menjadi sindiran dan kutuk di segala tempat kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan mengirimkan perang, kelaparan, dan penyakit sampar ke antara mereka, sampai mereka habis dilenyapkan dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka dan kepada nenek moyang mereka. Demikian. Dilanjutkan Ibu Sarma, Lukas 13 ayat 1 sampai 30. Ibu Baik, Sarma. saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas 13. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu? Karena ia adalah keturunan Abraham." Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Maka kata Yesus, "Seumpama apakah kerajaan Allah, dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon,
dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit saja ke orang yang diselamatkan. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau. Jawab Yesus kepada mereka, pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidaklah semuanya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Demikian. Amin. Terima kasih Pak Mulia, Bu Nerliana, dan Bu Sarma. Untuk firman Tuhan pagi ini, Bu Ara, silakan Bu Sarma. Ya, minta tolong ditampilkan Lukas 13 ayat 7. Lukas 13 ayat 7 ya, oke. Saudara, lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Saudara, ini cerita ya, ini cerita adalah kisah tentang politik Israel, saudara ya, bagaimana pemerintah politik pemerintah pengatur negara yang terjadi saat itu, saudara ya. Sudah 3 tahun aku datang mencari buah. Apa itu maksudnya buahnya, saudara ya? Maksudnya buahnya itu adalah buah dari pemerintahan itu yang menyejahterakan rakyatnya, saudara. Ya, buah dari sistem budaya, sistem masyarakat
Nah, tetapi selama 3 tahun Yesus mengajar, dikasih tahu kepada mereka, ya supaya mereka jangan terjebak di dalam ritual dan simbol-simbol, sehingga mereka menelantarkan, mengabaikan perkara-perkara yang esensial, itu tentang cinta, ya bahwa harus ada keadilan. Cinta ya, cinta itu ada keadilan, ada belas kasih, cinta itu ada ada simpati, empati terhadap orang-orang yang berkekurangan, yang menderita. Nah, itulah buah dari pekerjaan dari pemerintah atau sistem masyarakat yang penuh cinta, saudara. Sebab ada dosa yang karena dirinya sendiri, saudara ya. Tapi ada dosa yang karena sistem, ya. Karena sistem, ya di zaman yang jahat ini orang nggak bisa. Wah, ngeri sekali, saudara. Kalau di Indonesia itu kalau nggak nyokok, nggak bisa jalan. Bingung, saudara. Saudara kalau ikut tender, nggak nyokok, nggak jalan, saudara. Iya kan? Saudara kalau bisnis sama pemerintah, urusan dengan pemerintah, nggak nyokok, nggak jalan. Sekarang lagi dibongkar semua. Ya kan, Dirjen Pajak. Ada urusan pajak, Anda nggak nyokok, nggak jalan, saudara. Bingung. Sekarang kalau mau nyokok, Anda berdosa sama Tuhan. Tuhan nggak berkenan sama hidupmu. Bingung. Ya kan? Dan itu menjadi masalah besar bagi para pengusaha-pengusaha Kristen, bagi kita masyarakat Kristen di tengah bangsa yang korup. Anda kalau di Belanda nggak perlu nyokok-nyokok, saudara ya. Di Belanda semua jujur, Anda nyokok malah dimarahin, saudara. Nyokok malah dimarahin. Di sini semua jujur, gajinya lebih dari cukup. Ya, udah nyokok itu kelewatan sekali ya. Nah, di sini Anda banyak kesempatan untuk jujur, malah jujur sangat dihargai di sini, saudara ya. Kalau di Indonesia jujur acur, bingung. Ya kan, makanya sesedikit mungkin lah saudara berurusan dengan pemerintah, sesedikit mungkin, dan diusahakan jangan dengan ada sok menyokok. Anda mau urusan polisi, urusan kecamatan, mau urusan gereja, mau urusan apa, semua nyokok, saudara. Karena itu dosa sistem, dosa yang dilakukan secara bersama-sama, itulah pohon ara, saudara. Itulah pohon ara. Sistemnya sudah busuk, saudara. Anda mau diapa-apain udah nggak bisa lagi. Bahkan sistem itu sudah masuk ke rumah Tuhan. Rumah Tuhan sudah diperjualbelikan di dalamnya. Isinya itu sudah menjadi dagang semua. Nah itu terjadi ya dengan gereja Tuhan di zaman ini. Gereja-gereja itu berbisnis. Dan sistem di dalam gereja sendiri korup, saudara. Wah, ngeri, saudara ya. Contohnya apa? Saudara kalau perpuluhannya banyak, saudara kan diperhatikan oleh pendetanya. Kalau perpuluhanmu cuma 1 juta, Anda nggak ditanya itu siapa Pak? Aduh, siapa ya? Jemaat Bapak itu, oh ya? Nah, perpuluhannya cuma 1 juta. Anda perpuluhannya 10 juta, itu siapa Pak? Iya, itu jemaat saya. Namanya siapa Pak? Lupa. Coba Anda perpuluhannya 100 juta. Oh iya, itu jemaat saya itu. Ya, namanya Bu Vivin itu. Nah, begitu Anda perpuluhannya 1 miliar, jangankan itu tadi ya, jangankan Anda dikenal, saudara ya. Kucingnya Pak Gindo mati saja disamperin, dibesukin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kucingnya Pak Gindo di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemplu, saudara. Dan itu sudah terjadi di dalam gereja. Jangan ngomong nggak bohong Anda kalau nggak terjadi di gereja Anda itu. Hampir semuanya terjadi, udah sistemnya busuk. Ya kan? Sistem donasi, sistem apa. Makanya saya tidak membiarkan saya dibeli dengan donasi. Saya tidak membiarkan hidup saya dari donasi. Saya berdoa sama Tuhan, minta kasih karunia. Ya, bahkan uang dari YouTube aja yang dari kita kumpulin donasi aja, yang di rekening saya kagak. Karena memang kita jaga, saudara ya, supaya hati ini tetap bersih. Sehingga saya tidak bisa memberitakan supaya tadi ya, kalau dulu kan kita belajar ada pohon ara, pohon zaitun, pohon anggur. Pohon anggur cerita tentang bagaimana kebahagiaan, kenikmatannya dalam hidup. Pohon zaitun tentang bagaimana urapan ada kuasa yang di dalam pelayanan kita kepada Tuhan, dalam aktivitas ibadah kita. Kalau pohon ara ini, bagaimana sistem pemerintahan itu berlaku, saudara. Bagaimana sistem masyarakat, kultur sosial, ya budaya itu ya, sistem sosial budaya, politik itu berlaku dalam masyarakat. 3 tahun Tuhan Yesus ngajari mereka. Ingat, jangan terjebak dalam ritual dan simbol-simbol agama. Ya,
Karena pemerintahanmu harus berbuah, tapi ternyata pemerintahnya korup, saudara. Dari mulai Herodes sampai orang Farisi, ya korup semua. Maka Tuhan bilang potong. Cuma jadi negara buat apa? Anda menjadi sebuah negara, ya Yesus bilang kamu jadi negara itu supaya kamu itu bisa jadi berkat buat rakyatmu, buat bangsa-bangsa. Tetapi ternyata gereja malah ikut turut serta di dalam kejahatan. Gereja turut serta di dalam kejahatan itu, saudara ya. Berkali-kali Yesus kasih perumpamaan kan, orang Samaria yang murah hati. Tuhan kasih perumpamaan tentang anak domba yang disembelih. Tuhan kasih perumpamaan ya, bagaimana orang-orang Yahudi ini membunuh para nabinya. Lukas 18 bagaimana penguasanya ini lalim, hakimnya lalim. Nah itu terjadi di abad ke-5, abad ke-6, ya ketika gereja korup, saudara ya. Di abad ke-5 ke-6 itu gereja itu korup sekali, saudara ya. Kaya raya, gereja itu hidup dalam Basilea. Basilea itu kayak kastil yang megah, saudara ya. Dan berkuasa. Gereja itu ngeri sekali kuasanya, saudara. Nah lalu gereja kekurangan uang, paceklik. Rakyat dipaksa bayar perpuluhan. Enggak perpuluhan di penjara, saudara. Ya, kalau nggak mau bayar perpuluhan di penjara kena denda, saudara ya. Anaknya dijual, suruh berbakti jadi tukang kebun di gereja dan seterusnya, atau jadi tukang masak atau jadi apa gitu ya, saudara ya. Ngeri sendiri, ngeri saudara ya. Bagaimana sistem itu nggak menghasilkan buah? Akhirnya apa? Tuhan bilang apa? Datangkan Islam, saudara. Buat apa? Buat menganiaya orang Kristen di Yerusalem, ya kan? Tetapi apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi orang-orang Kristen ya ketika orang Islam datang ke Yerusalem, disembelihin semua orang-orang Kristennya, maka dibalas, saudara, dengan perang salib. Bukannya introspeksi, mengapa bisa terjadi kerajaan-kerajaan Kristen takluk kepada Islam, tapi malah mengumumkan perang salib. Nah itu sama dengan orang-orang Yahudi di zaman Yeremia ya. Ketika Tuhan kirimkan ada pencobaan datang ke sana, seharusnya kamu introspeksi. Dan Tuhan udah bilang kamu pergi ke Babel. Tetapi enggak, saudara ya. Saudara tidak introspeksi, saya mau tetap tinggal di sini. Dengan zona nyamanmu itu dan tetap tidak mau berubah. Enggak, Tuhan mau perbaharui, Tuhan mau rubah itu tanah itu dulu, saudara ya. Mau dikosongkan dulu tanahnya itu. Ketika orang-orang Yahudi keluar dari Babel, tanah itu di masa selama 70 tahun ya, masa Bera. Apa itu masa Bera? Masa di mana tanah itu tidak boleh dikerjakan. Tanah itu harus dianggurkan selama 70 tahun. Karena orang-orang Yahudi tidak peduli dengan Sabat. Mereka berbisnis, mereka benar mungkin satu. Sabat itu adalah saatnya orang merenung dan introspeksi retreat, saudara. Ya. Tetapi orang Yahudi selama ratusan tahun ya dari zaman Salomo mereka tidak melakukan Sabat. 70 tahun harusnya dihentikan tanah itu supaya refresh. Ya. Tapi orang Yahudi tidak melakukan Sabat, tidak di-refresh. Di-refresh sama 70 tahun beneran ya, setiap 500 tahun itu 70 tahun sudah Sabat tahun Yobel namanya. 70 tahun. Harusnya tiap 50 tahun itu 7 tahun. Tapi karena sudah 10 putaran, maka 500 tahun. Maka Yobelnya itu 70 tahun. Orang Yahudi dibuang 70 tahun, saudara. Tanahnya itu di-refresh benar. Disucikan lagi sama Tuhan. Nah, hidup kita juga seperti itu. Kalau kita, seringkali Tuhan suruh berhenti kita dari semua pekerjaan kita, nggak main-main dalam waktu lama. Bahkan Anda yang sedang bekerja, Anda yang sedang ngalamin nggak, saudara? Saya nggak berkata setiap orang pasti ngalamin ya. Tapi saya disuruh berhenti dari pekerjaan. Kamu diam 1 tahun, duduk diam. Jangan kerjain apa-apa, kamu doa puasa. Saya disuruh doa puasa 1 tahun, saudara ya. Nggak ngerjain apa-apa. Serius, saya cuma nulis buku, kerjaan nulis buku, ngerangkumin firman Tuhan. Nah, ngerangkumin firman Tuhan. Dulu saya maksa, nggak mau. Tambah hancur, saudara. Kalau saudara ada dalam titik itu, kerja nggak tambah benar, bisnis nggak tambah benar, karirmu nggak tambah benar, ya. Malah akhirnya terlibat dalam masalah hukum, apa segala macam. Bahkan ada yang di penjara, ada yang sampai ngalami. Mungkin itu memang saatnya saudara mengalah, diam, saudara. Diam dulu, enggak apa-apa, saudara. Hancur, dipermalukan, enggak apa-apa, saudara, diam. Tapi kamu harus datang sama Tuhan. Sebab saat itu terjadi penyucian
ya, tanahmu itu, lahanmu itu disucikan oleh Tuhan, supaya pohon ara itu bisa berbuah lebat. Karena pohon ara itu, ya, itu kan menjadi salah satu makanan yang dibawa orang-orang Israel kalau mereka pergi jauh, ya. Mereka punya perkebunan pohon ara, punya perkebunan pohon anggur, mereka punya perkebunan pohon zaitun, dan masing-masing ada gunanya. Tetapi itu masa itu harus benar-benar masa berak, dibiarkan semua itu, saudara. Ya, supaya diriset. Hidupmu itu perlu diriset, ya. Sabat, hari raya, hari Sabat itu dalam 7 hari 1 hari itu adalah meriset, dinolkan lagi hidupmu, saudara. Setiap 7 tahun 1 tahun, ya, diriset. Setiap 50 tahun selama 7 tahun diriset. Bukan, ini artinya diriset seluruh hidupnya ya, kita ngalami retreat. Siapa yang sudah 50 tahun hidupnya? Saya ya, saya diriset ya saudara ya. Saya mengalami riset dari Tuhan beberapa tahun ya. Diriset. Hidup kita pasti akan mengalami satu riset saudara ya, dalam 7 tahun pasti sekali ngalami. Tapi kalau ada yang selama bertahun-tahun, 20 tahun, 30 tahun, jangan-jangan bukan diriset, mungkin memang Anda adalah pohon ara yang tidak berbuah. Nah, itu hati-hati saudara ya. Hati-hati, mungkin ada pohon ara yang tidak berbuah. Sistem di dalam hidupmu, sistem. Ada sistem dalam hidupmu, entah itu karakter, entah itu pola kebiasaanmu tiap hari, entah itu bukan cuma karakter ya, tetapi apa yang kamu percaya dalam otakmu itu perlu diriset saudara, jangan-jangan. Prinsip-prinsip hidupmu, ya itu perlu diriset. Jangan-jangan ada pohon ara yang tidak berbuah, saudara. Nah, Anda masih jujur, apakah aku berbuah, pohon ara yang berbuah? Cara prinsip-prinsip hidupku menghasilkan buah enggak? Jangan-jangan itu kesombonganmu, bukan karena prinsip hidup yang baik, tapi kesombonganmu yang terlalu pride, terlalu bangga. Ya, hati-hati saudara, cara berpikirmu yang dangkal, itu juga sebuah sistem kehidupan. Ya, kalau Anda miskin terus-menerus, sakit berkepanjangan, miskin terus-menerus, ya, dan kalau Anda hidupnya selalu patah hati, selalu kawin cerai, ya, itu mungkin Anda perlu riset, ada sesuatu yang salah. Saya tidak menuduh Anda, tidak selalu, tetapi rata-rata, saudara. Penyakit, kebangkrutan, kemiskinan yang terus-menerus, yang panjang ya, yang panjang. Saya nggak bilang orang penyakit masuk tahun 2 tahun ya bisa-bisa aja sakit, tapi ini panjang nggak sembuh-sembuh, saudara. Perlu diriset. Mungkin cara makanmu yang nggak baik, ya kan? Mungkin kamu perlu olahraga. Banyak ya, itu perlu diriset sistem kehidupan itu. Ya, nah itulah pohon ara, saudara, yang tidak berbuah. Yang dalam 3 tahun kalau nggak berbuah, tetap ya dipotong. Nah, apakah hidupmu berbuah apa enggak? Sistem kehidupanmu. Berbuah apa, saudara? Berbuah bagi sesama. Kan pohon ara itu buahnya itu buat dimakan. Ya kan di dalam perjalanan, ya di dalam apa itu bekal, karena nggak mudah busuk ya. Kalau Anda bawa pohon anggur, pohon segala macam, ya relatif lebih cepat busuk. Tapi kalau pohon ara itu nggak busuk, saudara ya. Buah pohon ara itu nggak mudah busuk. Anda bisa simpan dalam waktu lama. Nah, jangan-jangan buah pohon aramu pun sudah busuk. Nah, repot, saudara. Jangan-jangan buahnya juga busuk. Karena dihasilkan dari pohon yang busuk, pohon yang rusak, atau ya memang buahnya sudah waktunya busuk. Pohon itu harus berbuah, sistem dalam hidupmu, sistem berpikir, kebiasaan hidup, daily life-mu, saudara ya. Anda yang biasanya nonton bokep tiap hari, nggak tahu, itu perlu dirubah. Anda yang malas-malesan tiap hari, mungkin perlu dirubah. Anda yang tidak pernah olahraga, mungkin perlu dirubah. Anda yang makannya delojo, mungkin perlu dirubah. Itu sistem kehidupan. Setiap kehidupan kita, ya secara sistem pemerintahan itu harus dirubah. Gereja juga, apakah gereja memerintah mengatur sistem gerejanya dengan baik apa enggak? Oh baik Pak, duitnya tambah banyak. Salah saudara. Gereja itu sistemnya bukan duitnya tambah banyak, tapi berapa banyak yang sudah kamu tolong dari sistem keuangan tersebut. Dari sistem keuangan itu saudara.
Jangan-jangan kalian kalah sama anak iblis ini, saudara ya. Sama sekumpulan yang dituduh anak iblis ini. Wah, repot, saudara. Oh, karunia kami hanya berdoa, Pak. Gundulmu peang. Balik lagi ya, saudara ya. Jujur. Apakah sistem dalam hidupmu, sistem dalam keluargamu, ya, cara Anda menabung, cara menyimpan uang, jangan-jangan suami istri balapan ngabisin duit, saudara. Harus dirubah. Itulah pohon ara. Sehingga kamu tidak berbuah, pohon ara yang dinikmati. Karena sistem masyarakat yang baik itu, sistem keluarga yang baik, sistem di dalam diri yang baik, itu akan menghasilkan kebaikan, saudara. Ya, akan menghasilkan kebaikan. Kiranya rahmat dari Tuhan Yesus menerangkan kepadamu lebih lanjut, saudara ya. Tuhan Yesus memberkati.